Tanggapan Anda mengenai keadaan dari surplus neraca perdagangan Indonesia Desember 2023 ini, Pak Raden, surplus lagi di 3,3 miliar, ini lebih besar dari November 2023 yang ada di 2,41 miliar dolar Amerika. Bagaimana Anda melihat kinerja ekspor impor Indonesia sepanjang tahun 2023 ini? Silakan Pak. Kita melihat bukan hanya dari sisi trade balance-nya, tetapi dari sisi bagaimana memang ekspor dan impor yang menurun secara keseluruhan di dunia ini. Ini adalah kalau kita bandingkan dengan tahun 2022, apalagi 2021, bahwa memang perdagangan dunia ini melemah akibat daripada pertumbuhan ekonomi dunia juga melemah sebetulnya. Jadi kalau kita hanya melihat neraca perdagangan tanpa melihat buat Jumlah kita ekspor dan sebetulnya jumlah tidak. impor ya. Betul, jadi kita tidak masalah dengan impor naik selama ekspornya naik gede. Karena untuk menghasilkan ekspor itu mungkin kita harus memakai juga produk-produk antara ya dari negara lain. Jadi barang antara, tadi sebutkan barang modal juga kita perlukan untuk memproduksi barang ekspor itu. Jadi yang penting sebetulnya kalau kita lihat tahun 2023 ini secara umum ekspor kita itu turun dibandingkan dengan tahun lalu. Ya, ingat tahun lalu ekspor kita mencapai puncaknya itu akibat daripada komoditas, ya, di mana harga komoditas naik. Nah, kalau kita lihat tahun 2023 memang trade balance kita masih surplus, tetapi semata-mata trade balance kita surplus karena baik impor maupun ekspor kita sebetulnya menurun dibandingkan dengan tahun 2023. Karena global demand itu boleh dikatakan itu lebih melemah. Ya. Nah, harapan kita ke depan adalah tentu kita tahu semua bahwa prospek daripada harga komoditas ini tidak mungkin naik lagi secara umum ya. Saya katakan secara umum dulu. Ada komoditas-komoditas tertentu yang mungkin naik tetapi justru akan membebani kita. Contohnya kemungkinan besar harga daripada minyak naik. Dan itu menjadi beban ke kita tentunya akibat daripada persoalan yang dihadapi sekarang di terusan Suez sana ya. Nah, akibat perang di antara Israel dengan Palestina itu akan berdampak kepada kita. Nah, jadi ke depan ini yang paling penting buat kita bahwa kita tidak boleh mengandalkan lagi komoditas. Kita harus bisa memang memproduksi dan mengekspor barang-barang yang sudah diolah di dalam negeri. Nah, termasuk tadi yang disebutkan dengan hasil hilirisasi itu. Tetapi barang-barang manufaktur lainnya juga kita harus produksi dan dia harus berkompetisi dengan produk-produk dari banyak negara lain. Itu yang kita harapkan ke depan. Oke, itu harapannya ke depan Pak. Ini sedikit tanggapan saja Pak, saya ingin melihatnya dari point of view Bapak. Surplus Desember 2023 ini ditopang oleh surplusnya komoditas non-migas, yaitu bahan bakar mineral, lemak, dan minyak nabati, ada pula besi dan baja. Apakah ini menurut Anda berarti ketergantungan Indonesia akan ekspor batu bara atau dalam hal ini seperti yang Anda sampaikan jangan bergantung pada komoditas dan mineral lainnya perlahan mulai terkikis. Bagaimana Anda melihat shift dari ekspor ini, barang-barang yang diekspor ini Pak? Silakan. Nah ini yang kita khawatirkan tadi kan, kalau proyeksi daripada World Bank di tahun 2024 ini maupun tahun 2025, kelihatannya harga dari komoditas ini tidak akan naik lagi. Jadi cenderung dia stagnan. Nah, kalau begitu kan, kalau kita hanya mengandalkan komoditas, ya itu berarti nanti pertumbuhan dari ekspor kita pun akan stagnan. Jadi yang kita harapkan kita naikkan adalah volume dari barang-barang non-komoditas ini. Secara umum boleh saya katakan lebih dari 50% dari ekspor kita masih berkaitan dengan komoditas. Nah, ini yang kita harus ubah ke depan ini supaya barang-barang yang kita ekspor ini sudah harus lebih kecil
konsentrasinya terhadap komoditas, tetapi cenderung kepada non komoditas gitu loh. Seperti barang-barang manufaktur seperti yang tadi disampaikan ya Pak ya, barang-barang jadi dan lainnya. Nah ini tren ini sebetulnya di tahun 80-an terjadi seperti itu. Nah terjadi pembalikan ini sejak tahun 2010-an sebetulnya terjadi pembalikan, di mana akibat daripada komoditas yang naik, ya kita seakan-akan lupa lagi nanti mengerjakan PR kita di sektor manufaktur. Jadi ekspor manufaktur yang kita harapkan kita harus giatkan kembali. Oke, baik. Jadi terima kasih Pak atas note-nya mengenai hal tersebut. Silakan tanggapannya seperti yang disampaikan Pak Raden. Seperti saya juga sepakat dengan Pak Raden ya, boleh kita hilirisasi tapi jangan lupa dengan sektor-sektor lain, terutama kalau kita ingat dulu ada garment, kemudian tekstil, ada kemudian mungkin sektor-sektor manufaktur yang lain ya. Karena kalau kita ketinggalan nih, kita sudah kalah jauh dari Vietnam ya, nanti akan semakin tertinggal. Jadi ketika nanti ekonomi dunia pulih, supply chain kita itu tidak berkembang, itu yang dikhawatirkan kita akan semakin tertinggal dengan negara-negara lain. Sementara padahal kan kita kalau selalu mengandalkan hilirisasi dan mungkin terlalu mengandalkan komoditas ya, karena kalau kita lihat memang kalau 5 komoditas utama ekspor tahun 2023 pun masih sangat komoditas. Kalau bahan bakar mineral seperti batu bara, kemudian ada CPO juga, berarti kan ada sekitaran mungkin 30% sana di sana, dan seperti mungkin bahkan 50% ya, seperti Pak Rede bilang itu sangat komoditas, padahal harga komoditas itu sangat fluktuatif. Kalau kemudian kita produk yang lebih advance, yang lebih ada nilai tambah, itu kan harganya tidak terlalu fluktuatif, dan ketika ekonomi dunia pulih akan dengan sangat cepat ya. Kalau kita harus ingat bahwa hilirisasi boleh, tapi jangan lupakan juga industri yang lain. Terutama industri boleh, tapi jangan lupakan industri-industri lain ya. Industri-industri yang mungkin menciptakan lapangan kerja banyak, yang mampu menciptakan supply chain yang dan ada economic added value yang tinggi, yang tentunya akan berpengaruh terhadap neraca perdagangan pula ya dalam hal betul. ini. Karena kalau kita lihat, kalau seperti kita ingat, di 2022 kita sangat diberkahi dengan lonjakan harga komoditas, tapi buktinya ketika turun pun ekspor kita sudah sangat terdampak turun ya. Dan ke depan pun prospek komoditas juga masih belum pasti, dan kemungkinan besar akan melandai, jadi harganya juga akan turun dan ekspor kita akan terkena juga. Itu notes yang sama disampaikan oleh Mbak Esa dalam hal ini. Nah, sedikit saja mungkin Mbak Esa sebagai penutup di diskusi pada sore hari ini, proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 ini di tengah masih tidak menentunya gejolak ekonomi global dan juga geopolitik tentunya yang semakin memanas. Kalau membicarakan pertumbuhan ekonomi itu harus faktor-faktornya, mungkin ekspor, kemudian juga ada konsumsi, ada juga soal belanja pemerintah, ada juga investasi mungkin yang agak terhambat. Ekspor pasti akan mungkin menurun ya, karena komoditas juga melandai dan ada perlambatan ekonomi global juga. Investasi ini yang mungkin agak wait and see karena ada pilpres ya. Kemudian juga belanja pemerintah ini yang semoga digenjot tahun ini, karena mungkin ada beberapa bansos, ada juga ada belanja pemilu juga. Konsumsi ini yang mungkin jadi government spending dan consumption betul masih ya. Tapi sayangnya konsumsi ini juga yang harus diwaspadai, karena kita ingat PDB kita ini produk 53-56% ini tergantung konsumsi ini. Kalau konsumsinya sudah mandek, udah terkena, mungkin akan sangat berbahaya ya. Jadi kalau saya melihat mungkin 5, tapi 5 dikit sekali, tidak akan setinggi tahun kemarin ya, dan mungkin 49 sampai 5 atau 4,9 sampai 5% masih achievable